Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Kamania dari program studi pendidikan ekonomi. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang sistem ekonomi, namun menggunakan metode pembelajaran mind mapping. Pasti kalian sudah tahu kan apa itu metode mind mapping. Namun kali ini saya akan menjelaskan supaya kalian lebih paham. Jadi mind mapping adalah sebuah cara atau metode pembelajaran dengan mengelompokkan beberapa ide dalam bentuk rangka yang terstruktur untuk membantu mengingat atau menganalisis sebuah masalah. Nah, untuk membuat kerangka tersebut tentunya ada tata caranya, tidak boleh asal. Yang pertama yaitu menentukan topik utama, yang kedua yaitu menambahkan cabang sesuai dengan topik utama, yang ketiga uraikan cabang menjadi subtopik. Lalu yang keempat, hubungkan setiap ide dengan menggunakan garis. Yang kelima, gunakan subtopik dengan ide yang menurut kalian paling penting. Jadi hanya di jalan yang penting saja, tidak boleh panjang-panjang supaya kalian tidak susah untuk memahaminya. Jadi tugas kalian sekarang yaitu membentuk kelompok yang beranggotakan 2 orang, lalu membuat mind map yang topiknya yaitu sistem ekonomi. Kalian bisa menggunakan referensi buku yang kalian punya atau lihat di jurnal. Oke. Oke, waktu kalian sudah habis. Supaya lebih jelas lagi, saya akan menjelaskan tentang sistem ekonomi dengan menggunakan mind mapping yang telah saya buat dan sediakan untuk kalian. Sebelum kita bahas macam-macam sistem ekonomi, kita harus tahu dulu apa sih sistem ekonomi itu. Jadi, sistem ekonomi adalah susunan unsur-unsur ekonomi yang saling berhubungan dan bekerja untuk memecahkan masalah ekonomi serta mencapai tujuan tertentu. Nah, di suatu negara itu kan pasti ada banyak sekali masalah ekonomi. Nah, tentunya untuk mengatasi segala masalah-masalah tersebut itu perlu dilakukan pemerintah itu membuat sebuah sistem ekonomi atau melaksanakan sistem ekonomi. Jika tidak, maka masalah-masalah tersebut itu pasti bakal susah untuk diatasi. Sistem ekonomi itu dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama yaitu sistem ekonomi tradisional. Sistem ini memiliki hubungan yang erat dengan tradisi dan adat istiadat. Biasanya, negara yang menggunakan sistem ekonomi tradisional adalah negara yang masih sangat bergantung dengan sektor pertanian. Contohnya itu seperti di wilayah-wilayah pedesaan. Semua orang bermata pencarian sebagai petani. Dan mereka itu sangat bergantung dengan sektor pertanian. Berbeda dengan di kota ada banyak sektor seperti sektor industri. Nah, produktivitas pada sistem ekonomi ini umumnya juga masih rendah karena kan mereka hanya mengandalkan satu sektor saja, yaitu sektor pertanian. Hal ini disebabkan karena masyarakatnya belum atau tidak memiliki hasrat untuk mengembangkan hartanya. Bisa dibilang orang-orang yang ada di desa itu hanya bekerja untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya saja. Jika kebutuhan harian seputar makanan dan tempat tinggalnya sudah terpenuhi, maka mereka tidak perlu lagi menambah hartanya untuk keperluan lainnya. Jadi mereka hanya fokus untuk memenuhi kebutuhan pokoknya saja. Itu. Pada sistem ekonomi tradisional ini, kelebihan yang dapat dirasakan adalah terjaganya kondisi alam dan sumber daya karena tidak adanya eksploitasi yang berlebihan. Karena jika mereka merasa cukup, ya sudah itu saja. Mereka tidak menambah-nambah yang lainnya. Tetapi kekurangannya biasanya peradaban dengan sistem ini lebih susah maju dan berkembang. Mereka tidak bisa terbuka dengan teknologi yang baru yang berkembang di saat ini. Jadi mereka hanya stuck di sana saja. Ini dapat dipengaruhi oleh tradisi dan adat yang masih kuat, sehingga dapat menghambat kemajuan teknologi akibat adanya penolakan dari masyarakat tersebut. Yang selanjutnya yaitu sistem ekonomi komando. Sistem ini biasanya juga disebut dengan sistem ekonomi terpimpin.
Jadi pemerintah memiliki kuasa penuh atau dominan terhadap kegiatan ekonomi negara. Faktor produksi dipegang penuh oleh pemerintah, sehingga tidak ada pihak swasta atau perorangan yang menguasai barang atau sumber daya tertentu. Kalaupun ada masyarakat yang memegang sektor produksi, tentunya dalam pengawasan atau batasan oleh pemerintah. Kalian pasti pernah dengarkan ada istilah blok barat dan blok timur. Ada poros kanan dan ada poros kiri. Nah, sistem ekonomi komando bergantung pada ideologi sosialisme dan komunisme. Jadi biasanya sistem ini digunakan oleh negara blok timur atau poros kiri seperti negara-negara Tiongkok, Rusia, dan Korea Utara. Pasti kalian tahu kan bagaimana kondisi Korea Utara sekarang ini. Di sana itu skala sektor diatur oleh pemerintah. Jadi pihak swasta maupun masyarakat akan susah untuk melakukan kegiatan perekonomian seperti membuka usaha atau melakukan kegiatan ekonomi lainnya. Namun ada pun kelebihan dari sistem ekonomi komando ini, yaitu perekonomian masyarakat yang dijamin oleh negara. Selain itu, negara juga lebih mudah untuk mengendalikan harga dan inflasi karena segala sektor ekonomi kan sudah dipegang oleh negara, maka mereka tahu segala perkembangan yang ada di negaranya. Jadi mereka akan mudah untuk mengambil segala keputusan ekonomi. Namun, ada pula kekurangan yang dapat dirasakan, yaitu inovasi masyarakat dapat terhambat karena terlalu mengandalkan solusi dari pemerintah. Jadi, masyarakat itu terlalu menggantungkan keputusan-keputusan dari pemerintah, jadi mereka tidak bisa berinisiatif sendiri. Ini juga dapat menjadi masalah baru apabila negara justru tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya karena konflik politik ataupun masalah internal lainnya. Selanjutnya yaitu sistem ekonomi liberal. Jadi sistem ekonomi liberal ini dikenal juga dengan sebutan sistem ekonomi kapitalis atau sistem ekonomi pasar. Sistem liberal ini memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat. Prinsip yang paling jelas dari sistem ini yaitu adanya keperluan untuk mencari keuntungan pribadi tanpa mementingkan keperluan pihak lain. Dalam hal perekonomian, pemerintah tidak memiliki pengaruh yang kuat untuk membatasi perekonomian individu atau masyarakat. Jadi pemerintah memberikan kebebasan kepada masyarakat dan individu dalam melakukan segala kegiatan ekonomi. Berbanding terbalik ya dengan sistem ekonomi komando yang tadi ini. Jadi sistem ekonomi liberal ini bergantung pada ideologi kapitalisme dan liberalisme. Itulah mengapa negara yang menggunakan sistem ini biasanya merupakan negara blok barat, seperti Amerika, Jerman, dan Belanda. Kalian dapat melihat sendiri, di Amerika Serikat sana, perekonomian itu sudah sangat berkembang dan sangat maju. Ada beberapa kelebihan dari sistem ekonomi liberal antara lain yaitu adanya kebebasan individu di bidang ekonomi dan produktivitas yang tinggi karena masyarakatnya memiliki ambisi yang tinggi untuk menambah hartanya. Jadi setiap masyarakat di Amerika sana itu memiliki ambisi yang tinggi dalam memberikan keuntungan pada dirinya. Jadi di sana itu banyak ya perusahaan-perusahaan ternama dan perusahaan-perusahaan yang sudah berhasil dalam membuat suatu produk baru yang belum pernah ada sebelumnya dan mereka itu bisa mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat dari produk yang mereka miliki tersebut. Namun kelemahan dari sistem ini adalah terciptanya kesenjangan ekonomi antara golongan kaya dengan golongan miskin. Jadi yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin bisa stuck di situ-situ saja, bahkan bisa lebih miskin, serta tingginya persaingan dan monopoli untuk membuat pasar. Nah, karena ada ambisi tinggi untuk menambah hartanya yang tadi itu, maka setiap perusahaan akan memiliki persaingan yang tinggi. Pasti setiap perusahaan itu menginginkan produknya itu bisa lebih baik lagi dan harus bisa bersaing dengan produk-produk canggih yang sekarang ini. Selanjutnya yaitu sistem ekonomi campuran. Sistem ini gabungan dari sistem ekonomi komando dan liberal. Pada sistem ekonomi ini,
baik pihak pemerintah maupun pihak swasta memiliki peran dalam sektor perekonomian. Masyarakat memiliki kebebasan dalam sektor ekonomi, namun pemerintah juga memiliki kendali dalam sektor perekonomian. Hal ini bertujuan untuk mencegah adanya penguasaan penuh oleh segelintir masyarakat. Nah, seperti yang di sistem ekonomi liberal ini, jelas pasti ada penguasaan penuh oleh segelintir masyarakat dalam sistem ekonomi karena mereka menginginkan keuntungan yang maksimal. Nah, namun di sistem ekonomi campuran ini bisa dikendalikan oleh pemerintah. Beberapa negara yang menggunakan sistem ekonomi campuran ini diantaranya yaitu India, Filipina, dan negara tetangga yaitu Malaysia. Kelebihan dari penggunaan sistem ekonomi campuran ini adalah adanya kestabilan ekonomi lebih terjamin dan mencegah adanya monopoli pasar oleh sekelompok masyarakat tertentu. Namun ada pula kekurangan dari sistem ekonomi ini. Keuntungan sektor swasta kurang maksimal apabila dibandingkan dengan sistem ekonomi liberal. Karena kan setiap gerak-gerik swasta itu pasti diawasi oleh pemerintah dan ada banyak sekali peraturan-peraturan untuk pihak swasta dalam melakukan kegiatan ekonomi. Kadang juga bisa ditemukan ketidakjelasan mengenai batasan pemerintah dan swasta dalam sektor perekonomian. Nah, selanjutnya yaitu sistem ekonomi Pancasila. Sebenarnya sistem ini itu termasuk ke dalam sistem ekonomi campuran. Namun, sistem ini memiliki ciri khas sendiri dan diberi nama sistem ekonomi Pancasila yang diterapkan di negara Indonesia. Sistem Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan ideal sistem perekonomian di Indonesia. Yang peraturan sistem perekonomian ini tertuang dalam UUD 1945 pasal 33. Mengapa Indonesia menerapkan sistem ekonomi Pancasila? Jadi dalam proses pembangunan sistem ekonomi di suatu negara dipengaruhi faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor-faktor internalnya di antara lain yaitu bisa terdiri atas kondisi fisik, lokasi geografis, jumlah, serta kualitas sumber daya, alam, dan manusia yang dimiliki oleh negara Indonesia. Sementara itu, faktor-faktor eksternal di antaranya yaitu perkembangan teknologi, kondisi perekonomian, dan kondisi politik dunia, serta keamanan global. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu.